Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume pertama pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada video kali ini POV akan berada pada karakter dari Morishita di kelas 3C. Nah, setelah jam pelajaran berakhir, aku segera melangkah keluar dari kelas. Menyadari kepergianku, Morishita berdiri dari kursinya tanpa banyak berbicara. Ia lalu menyentuhkan jari telunjuknya ke bahu kiri Hashimoto yang sedang menatap layar ponsel sambil memegang stylus tabletnya. Dengan tekanan yang cukup kuat, nyaris seperti sebuah tusukan, Hashimoto meringis dan menoleh ke arah Morishita. Tanpa sepatah kata, Morishita menatapnya singkat, memberi isyarat agar ia mengikutinya. Di mana Morishita lalu berjalan lebih dulu menyusuri koridor. Dan beberapa saat kemudian, Hashimoto keluar dari kelas dengan sedikit ragu, masih memegangi bahu kirinya dengan tangan kanannya. Itu benar-benar menyakitkan Morishita. Jangan panggil aku dengan cara seperti itu lagi, keluh Hashimoto. Aku hanya ingin langsung ke inti persoalan ini, temani aku, jawab Morishita singkat. Apa? Teriak Hashimoto. Ucapan itu cukup mengejutkan. Hashimoto terdiam sejenak dan tatapannya tuh berubah. Rasa sakit di bahunya seolah terlupakan, tergantikan oleh keterkejutan yang terpancar jelas di wajahnya. Hah? Kau ternyata cukup berani juga ya? Jangan-jangan kau menyimpan perasaan kepadaku? Tanya Hashimoto. Hah? Salah paham apa yang kamu maksud? Yang ku maksud temani aku ke ruang OSIS sekarang, balas Morishita. Kamu bahkan tidak menyebutkan subjeknya sama sekali, seperti sengaja ya, balas Hashimoto. Kalau kamu diam-diam tersenyum sendirian sambil membayangkan aku sebagai pacarmu, sampai membayangkan aku hanya mengenakan pakaian dalam atau bahkan tanpa mengenakan apapun, lalu berpikir ingin menyentuh atau melakukan hal-hal lain, aku anggap saja ini sebagai kesempatan baik untuk menjaga jarak denganmu, sebagai teman sekelas, tegas Morishita. Omonganmu terlalu cepat, aku bahkan tidak mengerti maksudnya. Tapi tenang saja, kamu bukan tipeku, balas Hashimoto. Begitulah katanya, tapi bukankah laki-laki itu sering dianggap sebagai makhluk oportunis? Ada pepatah lama yang bilang, tidak memanfaatkan kesempatan adalah hal yang memalukan. Kau berniat menerapkannya di zaman sekarang ya, ucap Morishita. Aku tidak punya niat seperti itu. Kalau kau memang ingin aku ikut, setidaknya bersikaplah dengan benar. Lagi pula, kenapa memilihku? Aku sama sekali tidak punya urusan dengan OSIS, sambung Hashimoto. Ya, Morishita memang tampak waspada terhadap Hashimoto, atau lebih tepatnya, tidak menyukainya. Dan Hashimoto sangat menyadari hal tersebut. Kalau kau merasa kesepian, kenapa tidak mengajak Ayano Koji saja? Tanya Hashimoto. Hari ini dia terlihat seperti sedang menahan buang air kecil, langsung pulang terburu-buru, balas Morishita. Begitu ya, mungkin besok atau lain waktu, balas Hashimoto. Ini bukan sesuatu yang bisa ditunda, aku ingin segera melihat kondisi Horikita Suzune, balas Morishita. Horikita? Ada apa dengannya? Tanya Hashimoto. Ya, barulah Hashimoto menunjukkan sedikit ketertarikan terhadap rencana Morishita. Rasa sakit di bahunya sudah mereda, dan ia pun menurunkan tangannya. Kemarin, dalam ujian khusus, dia kalah dari kelas Ichinose Honami. Aku ingin tahu bagaimana perasaannya. Kalau aku mengajak Ayano Koji Kiyotaka, situasinya akan menjadi lebih rumit. Aku tidak ingin melihat Horikita menjadi panik. Aku ingin mendengar hal-hal lain darinya, jelas Morishita. Benar juga, kalau ada Ayano Koji, Horikita pasti hanya akan fokus pada urusan perpindahan kelas Ayano. Hasil ujian pun jadi urusan nomor 2, ucap Hashimoto. Kau cukup dekat dengan Horikita Suzune bukan? Dengan caramu berbicara dan berbagai trik, aku yakin kamu bisa membuatnya berbicara, ucap Morishita. Itu boleh kuanggap sebagai pujian, sindir Hashimoto. Tentu saja, kau spesialis dalam hal itu, pengkhianat, tegas Morishita. Lagi-lagi komentar seperti itu. Ya, karena tidak ada rencana lain, aku ikut saja, tegas Hashimoto yang sepertinya mulai menyerah dengan tingkah laku Morishita. Tapi perlu kau tahu, kalau ini membuatmu ingin lebih dekat denganku, jangan berharap tingkat kedekatan atau simpati dariku akan meningkat walau hanya sedikit. Jadi jangan salah paham, tegas Morishita. Aku sudah bilang tidak akan salah paham kok, balas Hashimoto. Ya, saat Morishita hendak berjalan lebih dulu, tiba-tiba saja terdengar suara dari belakang mereka.
Aku boleh ikut, ucap Shiraishi. Di mana Shiraishi dengan sorot mata sipitnya dan ekspresi penuh rasa ingin tahu, muncul dan melontarkan pertanyaan itu. Shiraishi, sejak kapan kau ada di sana? Tanya Hashimoto. Aku melihat kalian berdua keluar diam-diam, wajar saja, aku jadi penasaran, ucap Shiraishi. Sayangnya kau tidak diundang, Shiraishi Asuka, balas Morishita. Punya rahasia sih tak masalah, tapi kita ini satu kelas, partner juga bukan? Jawab Shiraishi. Ya, perkataan Morishita yang dingin tidak menggoyahkan tekad Shiraishi, malah ia membalasnya dengan tenang. Aku tidak ingin membawa seseorang yang tidak cukup dekat, ucap kembali Morishita. Oh, jadi Hashimoto-kun itu termasuk dekat ya, balas Shiraishi. Tentu tidak, hanya beda tingkatan, seperti kedudukan atas dan kedudukan bawah toilet, ucap Morishita. Ya, aku berada di dudukan atas, meski dudukan atas pun sudah usang, sambung Morishita. Aku dan Morishita selama 2 tahun ini hanya mengamati dari jauh dan menyerahkan segalanya kepada Sakayanagi. Kalau sekarang kami mulai bertindak demi kepentingan kelas, rasanya bukan hal yang aneh bukan? Jelas Hashimoto. Ya, meskipun dibandingkan dengan dudukan toilet, Shiraishi tetap tampak tenang dan tidak terganggu. Tatapanmu menyebalkan, kurang ajar sekali, ucap Morishita. Aku anggap itu sebagai pujian, jawab Shiraishi dengan santainya. Baiklah, kalau bertemu Ayano Koji Kiyotaka juga pasti akan jadi merepotkan pada saat ini, jadi cepat ikut aku, ucap Morishita. Ya, meskipun awalnya tidak diajak, Morishita akhirnya membiarkan Shiraishi bergabung. Lalu Morishita mulai memimpin langkah menuju ruangan OSIS. Nah, di perjalanan, Hashimoto bertanya kepada Shiraishi. Oh ya, Shiraishi, kemarin kamu sempat mengajak Yoshida dan juga Nishikawa pergi ke karaoke bersama Ayano Koji ya? Tanya Hashimoto. Iya, kupikir itu cara yang terbaik agar mereka lebih akrab dengan kelas, jawab Shiraishi. Kau sekarang tampak santai mengajak laki-laki keluar ya, tapi tidak ada maksud yang aneh kan? Tanya Hashimoto. Kenapa? Salah ya, mengajak Ayano Koji-kun bermain, balas Shiraishi. Bukan salah, tapi sebaiknya jangan terlalu dekat. Kau hanya akan terluka nantinya, jawab Hashimoto. Aku tak masalah kalau harus terluka, sepertinya itu justru akan menyenangkan, jawab Shiraishi dengan tulus, lalu berkata kembali. Tapi memang, dia benar-benar mencetak kemenangan gemilang saat debutnya kemarin ya. Ya, awal yang luar biasa bukan? Bukan sekedar menang, dia memanfaatkan Ryuen untuk langsung mengamankan posisi kuat di kelas. Itu benar-benar debut yang mengesankan, ucap Hashimoto sambil tertawa kecil tampak senang. Namun Morishita menoleh dengan ekspresi serius dan bergumam. Sebenarnya, aku sedikit takut, Hashimoto Masayoshi, ucap Morishita. Hah? Takut? Takut apa? Tanya Hashimoto. Ayano Koji Kiyotaka, jawab Morishita pelan. Saat bersama kita, dia selalu menjaga kata-katanya, tapi ketika berhadapan dengan lawan, dia justru melemparkan umpan dalam bentuk ucapan. Dan kita yang tidak tahu apa-apa justru ikut dimanfaatkannya. Dia bahkan memberi saran pada Ichinose Honami. Bikin kelas hori kita Suzune kalah, teman lama pun dia serang tanpa ampun, jelas Morishita. Itu hal yang bagus bukan? Menyebalkan kalau dia bersikap kasihan dan hanya bermain dengan setengah hati, balas Hashimoto. Memang benar, tapi bukankah dia terlalu dingin? Seolah dia hanya ingin bertindak sesuka hatinya di kelas C, tanpa benar-benar peduli, ucap Morishita. Dia bukan robot, dia masih memiliki emosi meskipun hanya sedikit, balas Hashimoto. Tapi itu pun hanya di permukaan bukan, sambung Morishita. Sebenarnya apa yang ingin kamu sampaikan? Tanya Hashimoto. Aku tahu kamu terlihat tak peduli, tapi tetap kuperingatkan, bagi Ayano Koji semua hal adalah soal untung dan rugi. Kita mendekatinya karena alasan strategis, tapi pada akhirnya kita ini hanyalah alat baginya. Ingat itu baik-baik, terang Morishita. Ya, wajah Morishita mendadak menjadi serius dan nada bicaranya berubah. Ucapannya terdengar bukan sekedar pendapat, tapi lebih menyerupai analisis tajam yang membuat Hashimoto merasakan keringat dingin yang mengalir dari kepalanya. Meski Shiraishi tidak ikut menyela dan hanya mendengarkan dengan seksama, menyerap setiap kata-kata dari Morishita. Aku paham, memang begitulah caraku sejak dulu, berhadapan dengan siapapun dan tidak akan pernah berubah, ucap Hashimoto. Kalau begitu bagus, jangan sampai kamu terlalu larut, balas Morishita. Kamu juga sama bukan? Dulu lebih suka menyendiri, tapi sekarang terlihat seperti terlalu terpaku kepada Ayano Koji, tanya Hashimoto.
yang mulai tersenyum menyeringai menggoda si Morishita. Namun Morishita terdiam sejenak lalu melangkahkan kakinya menuju ke arah jendela dan menatap keluar. "Jangan-jangan apakah ini cinta?" ucap Morishita. "Memang sih di kolam itu ada ikan koi yang sering diberi makan oleh kepala sekolah," ucap si Reisi yang juga ikut melihat ke arah luar jendela. "Hah, mantap si Reisi Asuka. Kamu benar-benar bisa mengikuti alur komediku yang penuh salah paham itu. Keren sekali si Reisi," ucap Morishita. "Ya, aku nggak sehebat itu juga sih," balas si Reisi. "Sudahlah, jangan terus-terusan bercanda. Mari segera ke ruangan OSIS sekarang juga," ucap Hashimoto. Di mana Morishita berkata kepada dirinya sendiri sambil melanjutkan langkahnya. Seperti tidak terjadi apa-apa, diikuti oleh Hashimoto dan juga si Reisi. "Tapi sungguh, si Reisi Asuka, kau tampak sangat tertarik kepada Ayano Koji Kiyotaka ya?" tanya Morishita secara mendadak. "Bukankah itu wajar? Dia pindah ke kelas bawah. Memang orangnya agak aneh sih, tetapi kemampuannya tak perlu diragukan lagi, apalagi suaranya sangat keren," ucap si Reisi. "Suara? Ya, terserah, tapi seperti yang kubilang, dia berbahaya. Nanti kau sendiri yang akan terbakar," balas Morishita. "Itulah yang membuatnya menarik," balas si Reisi. "Itulah yang membuatnya menarik?" tanya Morishita. Ya, biasanya Morishita itu bersikap santai, tapi kali ini Morishita tampak bingung. "Ah, lupakan saja. Tapi kenapa kita harus ke ruangan OSIS?" tanya si Reisi. "Eliminasi. Jika masuk ke kelas lawan, tentu saja akan mudah terlihat. Begitu pula saat kita melewati kafe atau saat pulang sekolah. Kalau ke kamar asrama, mereka pasti lebih waspada. Namun di ruangan OSIS, saat dia sedang bekerja, orang yang masuk akan sangat terbatas, sehingga kita bisa melihatnya dalam kondisi yang sebenarnya," ucap Morishita. Ya, akhirnya mereka pun sampai di lantai di mana ruangan OSIS berada. "Kita langsung ke sana ya?" tanya Hashimoto. "Tergantung situasinya, tapi," balas si Morishita. Begitu mereka tiba di lantai ruangan OSIS, pintu ruangan tersebut terbuka tepat saat mereka berada di depannya, membuat Morishita, Hashimoto, dan juga si Reisi secara refleks segera bersembunyi di sudut ruangan di dekat situ. Apakah memang perlu bersembunyi atau tidak? Tidak terlalu jelas, namun naluri seperti orang yang merasa bersalah membuat mereka memilih bersembunyi. "Kamu benar-benar sudah bekerja keras, Nanase," ucap Horikita. Ya, sambil bersembunyi mereka mengintip dan melihat ketua OSIS Horikita yang sedang berbicara dengan Nanase, murid tahun kedua yang menjabat sebagai sekretaris OSIS. "Bukan begitu, ini semua karena instruksi yang tepat dari ketua Horikita," jawab Nanase merendah sekaligus memuji Horikita. Ya, kalau sekedar kata-kata kosong terdengar seperti sindiran, namun Horikita tidak merasakan demikian. Tatapan dan sikap tulus Nanase membuat pujian itu terasa sangat jujur. Nanase masuk ke kelas D sejak awal tahun pertama dan hingga kini masih berada di kelas D. Setelah melewati setahun penuh persaingan sengit, untungnya poin kelasnya belum terlalu jauh dan tertinggal dari kelas-kelas di atasnya. Namun Horikita berpikir, dengan Hausen sebagai pemimpin, kelebihan Nanase mungkin tidak akan termanfaatkan secara maksimal. Bahkan jika Nanase yang memimpin, mungkin akan lebih mudah bagi kelasnya untuk bisa naik ke peringkat yang lebih tinggi. Namun meski begitu, ucapan Horikita yang berada di tahun ketiga bahwa hal itu agak bermasalah memang ada benarnya. Namun wajar jika kali ini ia mendukung Nanase sedikit. Berbeda dari sikapnya yang biasanya sangat adil. "Nanase-san, apakah kamu juga menargetkan kelas A?" tanya Horikita. "Iya, tentu saja. Aku jelas ingin lulus di kelas A. Namun jika aku bisa melewati masa sekolah ini dengan aman, itu sudah menjadi pencapaian terbaik bagiku," ucap Nanase. "Karena nanti kamu bisa membuat peluang kuliah atau pekerjaan sendiri ya?" tanya Horikita. Ya, dari hasil sistem OAA, nilai Nanase tergolong bagus. Sikapnya juga cukup baik. Sepertinya dia bisa dengan mudah meraih apapun, kecuali harapan yang terlalu tinggi. "Bukan begitu. Boleh aku tanya sedikit tentang Ayano Koji Senpai?" sela Nanase dengan rasa ragu. Horikita tidak terkejut dengan pertanyaan tersebut. Pindahnya Ayano Koji ke kelas lain tentu membuat orang-orang yang mengenalnya, termasuk para junior, menjadi penasaran. "Boleh, tapi aku tidak bisa menceritakan banyak hal. Dia pindah kelas tanpa memberitahu sama sekali," balas Horikita. "Tanpa memberitahu Horikita Senpai, itu pasti sangat berat," balas Nanase. "Meski aku berusaha terlihat kuat, aku tidak bisa bilang semuanya baik-baik saja. Namun yang sudah terjadi ya biarlah berlalu. Kedepannya aku harus perlahan-lahan fokus ke masa depan," ucap Horikita. Ya, meskipun Ayano Koji pindah kelas dan Horikita mengalami kekalahan dalam ujian khusus,
wajah Horikita justru tampak lebih cerah dari yang diperkirakan. Kalau mau nanti kita pergi ke Keyaki Mall untuk minum teh bersama yuk, ucap Horikita. Apakah boleh? Tanya Nanase dengan sedikit terkejut. Tentu saja, balas Horikita. Boleh aku menyusul? Aku ingin menelepon temanku dulu. Ada yang harus ku kabari, ucap Nanase. Ya, aku duluan saja. Apa tidak apa-apa? Kalau cepat, aku tunggu saja di sini, tanya Horikita. Jam segini kafe pasti ramai. Lebih baik Senpai pergi dulu saja, balas Nanase. Iya juga sih, aku akan ke sana duluan, balas Horikita. Baiklah Horikita Senpai, sampai nanti, ucap Nanase. Ya, obrolan itu didengar oleh 3 orang yang menahan nafas di balik sudut ruangan dari tadi. Beruntung Horikita memilih untuk turun lewat tangga di sisi yang berbeda, bukan ke arah tempat Hashimoto dan 2 rekannya bersembunyi, dan itu membuat mereka merasa lega. Sementara itu, Nanase memperhatikan Horikita yang perlahan menjauh, lalu mengeluarkan ponsel dari sakunya. Halo, ucap Nanase singkat. Tampaknya telepon memang sudah berdering dan Nanase langsung mengangkatnya. Jangan menghubungiku jika tidak dalam kondisi penting. Bukankah itu kesepakatan kita, Tsukishiro-san? Ucap Nanase. Nah, mendengar nama itu, ketiga orang yang semula tidak terlalu memperhatikan langsung terkejut. Ekspresi mereka berubah tegang secara seketika. Aku paham. Sesuai rencana, aku akan tetap mengawasi Ayano Koji Senpai selama 1 tahun ke depan. Namun yang lebih mengkhawatirkan justru Ishigami Kyo. Seperti yang sudah kuduga sejak awal, dia memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ada kemungkinan ia juga diberi peran seperti aku, ucap Nanase. Di mana Nanase terdiam sejenak lalu melanjutkan ucapannya. Selain itu, ada juga seorang murid tahun pertama yang agak mencurigakan. Meskipun kemungkinannya kecil, tapi Anda tidak akan ikut campur bukan? Tanya Nanase. Ya, percakapan itu terdengar sama sekali tidak seperti perbincangan antara pelajar biasa. Ya, saya mengerti kalau dalam keadaan darurat, ucap Nanase secara tiba-tiba mengeluarkan ponsel kedua dari sakunya dengan tangan yang satunya lagi. Maaf, ada urusan mendadak, saya tutup dulu, ucap Nanase. Dan tanpa menunggu respon dari lawan bicaranya, ia menutup teleponnya. Horikita Senpai, ada apa? Begitu ya, mengerti, saya akan ke sana dalam 10 menit. Baik, sampai nanti, ucap Nanase. Ya, kini Nanase memegang 2 ponsel masing-masing di tangan kanan dan juga tangan kirinya. Di mana di sekolah ini, aturan hanya memperbolehkan setiap siswa memiliki 1 ponsel saja, tapi Nanase punya 2 ponsel. Dan ketiga orang yang tanpa sengaja melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat, segera mundur perlahan, berhenti mengintip lebih jauh. Namun gerakan kecil mereka menimbulkan sedikit suara, di mana di koridor yang benar-benar sunyi pada saat itu. Namun apakah mereka ketahuan atau tidak masih belum jelas. Dan dalam situasi yang menegangkan itu, mereka bertiga tak bisa bergerak sama sekali. Mereka hanya berharap Nanase akan berjalan ke arah sebaliknya seperti Horikita sebelumnya. Namun beberapa detik berlalu di dalam ketegangan. Para senpai sedang apa di sini? Ucap Nanase. Ya, tanpa suara langka, Nanase tiba-tiba saja muncul dari balik sudut tempat mereka bersembunyi dan menyapa dengan tenang. Bukan, kami hanya ingin menemui Horikita kok, jawab Hashimoto secara terburu-buru. Ya, kami baru sampai, ada apa memangnya? Sambung Morishita dengan cepat. Begitu ya, Horikita Senpai tadi turun lewat tangga di sisi sebelah. Sekitar 1 menit yang lalu. Kalau buru-buru, mungkin masih bisa menyusulnya. Hashimoto Senpai, Morishita Senpai, dan Shiraishi Senpai, ucap Nanase sambil tersenyum ringan, menyebut nama mereka satu persatu tanpa ragu. Kamu tahu siapa aku? Tanya Hashimoto terkejut. Tentu, meskipun terlihat biasa saja, saya ini anggota OSIS, jadi saya cukup mengenal semua senpai, jawab Nanase dengan sopan. Di mana Nanase sempat melirik ke arah Shiraishi dan memberikan tatapan sangat hormat kepada Shiraishi, lalu segera mengalihkan pandangannya secara alami. Kalau begitu saya permisi dulu para senpai, ucap Nanase. Ya, Nanase membungkuk dengan sopan kemudian menuruni tangga. Serius, aku benar-benar kaget barusan, sampai keringat dingin, gumah Hashimoto. Semoga dia nggak curiga, tapi tadi dia bawa 2 ponsel kan? Ujar Shiraishi pelan yang masih terpaku dengan apa yang mereka lihat. Apalagi Tsukishiro, itu Tsukishiro yang terkenal itu kan? Apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan murid tahun kedua itu? Ucap Hashimoto, yang ekspresinya campur aduk antara bingung dan juga waspada. Nama Ayano Koji Kiyotaka juga disebut-sebut. Aku mencium aroma misteri di sini. Darah detektif kakekku terasa bergejolak, sambung Morishita sambil menyipitkan matanya yang penuh rasa ingin tahu.
Serius nih, jadi bagaimana? Kita kejar Nanashi sekarang? Tanya Hashimoto dengan nada setengah ragu. Lebih baik jangan, sahut Shiraishi pelan. Dia sepertinya sangat peka terhadap keadaan sekitar, di mana Shiraishi menatap ke lantai bawah tempat Nanashi tadi menghilang. Dan koridor kini kembali hening, namun bayangan percakapan barusan masih menggema di benak mereka. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah penutup untuk volume pertama pada tahun ketiga dari serialnya Classroom of the Elite. Dan aku berterima kasih juga kepada kalian yang udah ngikutin sampai habis ya untuk pembahasan dari volume pertama pada tahun ketiganya Cute ya. Dan jika kalian suka, kalian bisa bantu aku dengan cara like dan juga komen di video ini. Dan jika ada yang salah, aku minta maaf ya. Dan sampai jumpa di video yang lainnya. Jenny.